Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala katsirin min khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Allahumma sholli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil anam id laulahu lakana akbaha minal an'am. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggunakan 3 kalimat untuk menunjukkan tujuan dari disyariatkannya puasa. Yang pertama disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu yang kedua disebutkan wala'allakum tashkurun. Kemudian yang ketiga disebutkan la'allahum yarsyudun. Ini berarti ada 3 tingkatan yang akan diperoleh oleh seseorang yang melaksanakan puasa. Pertama, tingkatan yang paling awal, yaitu tattaqun, bertakwa. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, yakni puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahir, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilainya puasa, insya Allah kita sudah masuk pada kategori bertakwa. Karena definisi takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Tapi ini tingkatan pertama yang Allah jelaskan bagi orang yang berpuasa. Tingkatan kedua adalah tingkatan middle, tingkatan yang berada di posisi tengah, yaitu ketika hamba Allah sampai pada predikat bersyukur. Kapan puasa seseorang masuk pada kategori syukur adalah ketika seseorang mampu memberdayakan seluruh anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk mengkaji dan memahami Al-Quran, sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yakni kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Dengan tadarus kita mampu mengungkap apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan itu adalah wujud di mana hamba Allah bersyukur karena memanfaatkan seluruh panca indera, akal dan hati untuk memahami apa kehendak dari Al-Quran. Nah, ketika puasa kita melaksanakan tadarus itu, maka kita insya Allah meningkat dari derajat mutakin ke derajat mutasyakirin, yaitu hamba-hamba Allah yang bersyukur. Hadirin dan pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan mustarsyidin, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, akan mendapatkan kebenaran datangnya dari Allah. Kalau orang yang bertakwa, boleh jadi dia masih punya rasa bangga diri, masih punya rasa ujub. Orang yang bersyukur masih mungkin juga untuk menginformasikan apa yang telah dia lakukan kepada pihak lain. Tetapi hamba Allah yang masuk pada kategori mustarsyidin,
orang-orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dia sunyi dari informasi tapi kaya akan karya. Mungkin tersembunyi di bumi tapi dia terkenal di langit. Nah, hadirin, jika demikian berarti tingkatan puasa itu yang pertama adalah muttaqin, lalu yang kedua yaitu mutasyakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur, lalu tingkatan yang eksklusif atau tingkatan yang tinggi di sisi Allah yaitu tingkatan mustarsyidin. Para pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa meraih tingkat yang ketiga ini? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kita simak. Ayat ini menggunakan kata ibadi. Kata ibadi itu bentuk jamak dari kata abdun, artinya hamba-hambaku. Kata ini oleh Al-Quran digunakan untuk menunjuk hamba-hamba Allah yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Atau seandainya dia berdosa, dia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk bertaubat, menyesali seluruh perbuatan dosanya. Ini berbeda dengan jika Al-Quran menggunakan kata abid yang sama-sama bentuk jamak dari abdun. Tetapi ini digunakan untuk menunjuk hamba-hamba Allah yang bergelimang dosa dan dia lupa bahwa Allah memiliki rahmat yang lebih banyak untuk menerima taubatnya sehingga ia larut dalam perbuatan dosanya. Penggunaan kata ibad lalu disandarkan kepada Allah, yaitu kata ibadi, ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah itu dekat dengannya, dan Allah pun begitu dekat dengan hamba-hambanya. Menurut pakar tafsir Al-Quran, ini menggambarkan bahwa siapapun hamba Allah, termasuk dia yang bergelimang dosa sekalipun, jikalau dia mau memohon kepada Allah, maka Allah akan dekat dan Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Karena tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah itu terbentang luas ada di hadapannya, maka dia bisa dengan mudah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ini waktunya di bulan Ramadan. Hadirin dan para pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Qur'an menunjuk kata tunggal, maka biasanya kata itu hanya digunakan untuk sesuatu yang ditunjuknya. Karena itu penggunaan kata perintah untuk bertaubat dan menyembah biasanya Allah gunakan dengan bentuk tunggal. Ini berbeda dengan jika Al-Quran menunjuk dengan kata jamak. Ini biasanya menuntut keterlibatan pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika Al-Quran menggunakan kata tunggal dalam proses penciptaan Adam, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Shad ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dalam arti hormat kepada makhluk
yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Ma khalaqtu biyadayya. Di situ menggunakan bentuk tunggal. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat proses penciptaan Adam memang murni Allah ciptakan tanpa keterlibatan siapapun. Nah, berbeda dengan ketika Allah menunjuk menggunakan kata jamak seperti yang tertera di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di situ menggunakan kata jamak, khalaqna. Ini berarti bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada keterlibatan ayah dan ibu yang menjadi perantara lahirnya kita di dunia ini. Hadirin dan para pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, yang kita mohonkan, Allah telah siap untuk mengabulkannya. Begitu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada siapapun hamba-hambanya yang mau benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bermunajat dan mohon kehadiratnya, agar kita bisa sampai pada tingkatan mustarsyidin la'allahum yarsudun, yaitu tingkatan orang puasa yang paling tinggi di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ dilanjutkan ada anak kalimat, jika dia memohon kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan orang yang berdoa jika dia mohon kepadaku. Ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang menganggap dirinya telah berdoa dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh Allah dinilai dia belum berdoa. Mengapa demikian? Karena syarat utama mohon kepada Allah adalah bahwa permohonan itu hanya ditujukan kepadanya, tidak ke selainnya, atau tidak pada saat yang bersama memohon kepada Allah dan memohon kepada selainnya. Maka dikuatkan dengan idza da'ani, apabila dia bermohon atau berdoa kepadaku. Lalu ayatnya dilanjutkan dengan falyastajibuli. Karena itu penuhilah apa yang menjadi permintaanku. Di sini mengandung pengertian atau mengisyaratkan bahwa syarat utama dikabulkannya doa atau permohonan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW menggambarkan ada seorang musafir yang rambutnya acak-acakan, kemudian dia menengadahkan kedua belah tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Famat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa hudiya bil haram. Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan meskipun dia doa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi makanan yang dikonsumsinya berasal dari makanan yang haram, minumannya minuman yang haram. Kemudian dia pagi-pagi juga sarapan dengan hasil dari makanan yang diperoleh dari harta yang diharamkan, termasuk pakaian yang dikenakannya juga pakaian yang haram. Jadi syarat utama dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Lalu ayatnya dilanjutkan dengan wal yu'minu bi,
percayalah kalian kepadaku, kata Allah. Ini mengandung pengertian bukan saja mempercayai keesaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi permohonan kita. Tetapi boleh jadi Allah bertindak laksana ayah kepada anaknya. Bukankah seorang ayah yang baik akan memberikan apa yang menjadi permintaan anaknya, dan tidak jarang pula ayah memberi apa yang tidak diminta kalau itu bermanfaat buat anaknya. Tapi tidak jarang juga seorang ayah tidak akan memberikan apa yang menjadi permintaan anaknya meskipun anaknya mendesak, jika ayah tahu bahwa itu tidak baik dan berbahaya bagi kepentingan anaknya. Karenanya hadirin dan pemirsa, kita harus yakin bahwa seluruh permohonan kita pasti Allah akan kabulkan. Entah sekarang di dunia atau nanti di akhirat. Entah kita yang menerima, anak kita mungkin, atau cucu dan mungkin cicit kita. Asal kita yakin atas apa yang kita permohonkan atau yang kita mintakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, seorang dokter ahli bedah berkebangsaan Prancis yang pernah mendapat hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, Dr. A. Carroll, pernah menuliskan dalam buku yang diberi judul Pray, Doa. Apa yang ia tulis dalam buku itu adalah pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari sekian banyak menghadapi pasien. Dan dia menuliskan dalam buku itu bahwa doa yang dipanjatkan oleh seseorang telah membuat pasien itu lebih optimis menghadapi hidup. Dalam kenyataannya hadirin dan pemirsa, siapapun dia dalam perjalanan hidupnya, diakui atau tidak, disadari atau tidak, mengalami penderitaan, kegagalan, dan kesulitan. Di samping dia pun tentu mengalami apa yang disebut dengan bahagia, sukses, dan prestasi. Banyak persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dengan usaha maksimal. Berikut dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan upaya maksimal kita. Termasuk misalnya penyakit, kematian, musibah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah dan memohon kebaikan untuk kita, niscaya muncul dalam hati dan keyakinan kita sikap optimisme untuk menatap masa depan. Dan ketika di bulan Ramadan ini hamba-hamba Allah mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat dan berdoa, maka insya Allah dia akan sampai pada tingkatan mustarsyidin, yaitu yang disyaratkan dalam ayat ini, la'allahum yarsudun. Mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Allah dan pasti itu berupa kebenaran. Ketika hamba Allah sampai pada tingkatan ini, maka itu yang disebut dengan tingkatan excellent, tingkatan yang terbaik dari puasa yang diperoleh oleh hamba Allah. Dan pada saat itu dia akan mendapatkan pengetahuan untuk mengambil tindakan dan langkah yang tepat bagi masa depan hidupnya untuk kepentingan dunia apalagi akhiratnya. Demikian hadirin dan pemirsa yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri Al-Fakir sendiri juga kepada hadirin dan seluruh pemirsa. Jangan lupa silakan ditonton
dengan baik, like and subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.